anugerah keselamatan, pengampunan, kelepasan, kedamaian, kesembuhan dari Dia, Tuhan Yesus Kristus, memenuhi setiap hidup yang terkasih, karena kita semua adalah milik-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih. Selidikilah hati kami ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, Engkau yang paling tahu hidup kami. Engkau yang menilai hati kami. Inilah setiap kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hatiku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Tuhan Yesus dapati kita tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan Yesus, Engkaulah yang menilai hidup kami. Engkaulah yang menilai hati kami. Kami bersyukur buat hari ini. Kami katakan terus berjuang hingga akhir hidup kami untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari siapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Biarlah pujian ini membuat setiap hati teduh, damai, untuk ditaburi dengan kebenaran sabda firman Tuhan. Sekali bersama katakan, selidiki aku Tuhan Yesus, lihat hatiku ini.
Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sama-sama katakan, Tuhan, Engkau yang paling mengenal setiap hidup kami ini. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Selidiki, lihat hatiku, apakah ku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia melayani. Kau dapati Andi tetap setia melayani. Tuhan Yesus, tilik hatiku dan kau dapat agar aku tetap, dan Andi Simon tetap setia melayani hingga akhir hidupku. Kekuatan daripada-Mu Tuhan Yesus yang mampukan setiap kami tetap setia, terus setia sampai selama-lamanya. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Halo semuanya. Wah, puji syukur, rame banget. Siapa yang terberkati dengan pujian kepada Tuhan dan hadirat Tuhan? Saya, amin. Saya terberkati karena hadirat Tuhan itu ajaib buat hidup saya. Amin. Saudara-saudara sekalian, yang kita akan bersama-sama menerima sabda firman Tuhan dalam kesempatan ini lebih banyak berbicara tentang hati. Penyakit hati. Nah,
Kita lebih sering mendengar tentang bagaimana ada penyakit jasmani, misalnya gangguan paru-paru, gangguan prostat, gangguan organ-organ vital tubuh ini. Nah, saudara-saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan sabda firman Tuhan. Lebih banyak bicara soal penyakit hati. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kita akan melihat sebentar ayat-ayat suci firman Tuhan, mendengar bukan untuk kita lantas menghakimi, tetapi untuk menjadi koreksi kepada baik si pemberita maupun juga kita sebagai pendengar. Karena firman Tuhan ini baik untukku, baik untuk kita. Belum tentu baik bagi orang lain. Karena belum semua orang yang siap memberi hati untuk mendengar firman Tuhan, apalagi dibentuk oleh firman Tuhan. Bagaimana keseruan surat cinta Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu terkasih, saudaraku. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6. Kita melihat ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 2b hingga ayat yang ke-10. Yes, waduh, semuanya sudah mengketik. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Demikianlah sabda firman Tuhan. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat. Ada satu ayat juga di dalam kitab suci mengatakan, perkataan mereka menjalar seperti kanker. Jadi bagian ini kita perlu memperhatikan perkataan yang keluar dari mulut kita. Biarlah perkataan sehat. Yakni apa? Yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus, ibadah itu mengandung manfaat yang luar biasa. Dan orang yang beribadah kepada Tuhan Yesus adalah orang yang memiliki perkataan-perkataan yang sehat, perkataan-perkataan membangun, bukan pesimis, apalagi mengutuki diri sendiri, apalagi mengutuki masa depannya. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan perkataan-perkataan yang sehat. Bapak Ibu terkasih, sekalipun hari ini dibatasi karena pembatasan sejak adanya pandemi ya, 2 tahun lebih, kurang lebih sudah terlewati, puji Tuhan. Tetapi kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, meskipun lewat live streaming, online. Tuhan Yesus, terima kasih.
hingga hari ini Engkau menyertai, memberi kami kekuatan dan kesehatan, boleh tetap setia. Hingga hari ini, setiap hari Tuhan izinkan kami masih boleh Time for Bible secara online. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan ini tentu juga Tuhan rindu mengubahkan setiap kita. Dari orang-orang yang tadinya perkataannya tidak sehat, tentu menjadi perkataan yang sehat. Sebab orang yang mengaku diri beribadah, tetapi tidak memiliki perkataan yang sehat. Ayat yang keempat dari 1 Timotius pasal 6, firman Tuhan berkata, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Milikilah perkataan yang sehat. Ucapkanlah berkat satu dengan yang lain. Ucapkanlah kata-kata yang baik dan benar menurut ajaran firman Tuhan. Orang-orang yang beribadah adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan memeliharanya hingga akhir. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang beribadah tetapi tetap saja perkataan tidak sehat kita ucapkan. Kata-kata kutuk, kata-kata caci maki, kata-kata hujatan, kata-kata melemahkan, kata-kata merendahkan. Firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu, orang-orang yang mengaku ibadah tetapi tidak mengucapkan kata-kata yang sehat, mereka diumpamakan orang yang sok tahu, berlagak tahu, sok pintar. Tapi Bible mengingatkan saya dan kita semuanya, mereka padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Temanya kita adalah penyakit bersilat kata dan akar segala kejahatan. Awas! Itu kalau kita melihat perikopnya dari 1 Timotius pasal 6, ya, ada tertulis nats dari 1 Timotius pasal 6 mulai ayat 2 sampai 10 mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Jadi pastor share, awas! Penyakit silat kata dan akar segala kejahatan. Ayat 4, pastor ulang ya. Ada orang yang berlagak sok tahu, tetapi padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah cari-cari soal. Jadi orang yang cari-cari salah, cari-cari soal dan bersilat kata. Pastor sih bilang ini mulut tipis. Orang yang suka bolak-balik kata. Sebentar ngomong gini, sebentar ngomong gitu. Itu kalau dalam bahasa Mandarin, haya, bo cheng li, tidak sportif.
Ada orang-orang seperti itu yang pandai bersilat kata, yang sebetulnya itu menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Oh ya, putar balik. Jangan suka putar balik. Dan penyakit ini bisa kepada semua orang tanpa terkecuali. Jadi jangan kita kira hanya untuk jemaat saja. Lantas pemberita firman lepas luput dari hal ini. No, perhatikan perkataan yang keluar dari mulut. Sehat apa sakit? Kembali lagi kepada kesehatan, kesembuhan, pemulihan. Perhatikan. Dan ini bisa siapa saja, tua, muda, bisa. Bukan berarti bahwa tua atau dia seorang yang melayani atau seorang yang misalnya pintar, kebal. Tidak, justru ini bisa kepada siapa saja. Yaitu apa? Orang yang sok pintar, sok benar, mungkin mereka merasa seperti itu, atau kelompok mereka seperti itu. Tapi saudara-saudara, Tuhan ingatkan, orang-orang seperti itu, mereka berlagak tahu tetapi tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang hanya menyebarkan rasa dengki, cedera, fitnah, orang saling curiga. Ayo, wanita-wanita, istri-istri, mari ucapkan kata-kata yang sehat buat suami, buat anak, buat keluarga kita. Amin. Demikian pun suami-suami terkasih, ayo ucapkan kata-kata yang baik, yang sehat untuk istri, untuk anak-anak kita. Amin. Jangan ngomong sembarangan, karena ucapan itu bagi orang yang percaya adalah sebuah doa. Maka ucapkan hal-hal yang sehat kalau kita mengerti bahwa ucapan itu adalah sebuah doa. Ya, sekarang kita lihat ayat yang kelima. Orang-orang ini membuat percekcokan. Orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Di sini bicara soal keserakahan. Bicara soal mencari keuntungan. Kalau Bapak Ibu bekerja, untung ya sewajarnya saja. Jangan seperti istilah rentenir yang mencekik orang dengan bunga yang tinggi atau keuntungan yang tinggi. Kalau saudara-saudara sebagai seorang yang melayani Tuhan seperti Pastor Andy ini, jangan cari keuntungan. Jadilah hamba Tuhan yang tidak lagi berbicara atau berpikir atau bertujuan cari untung. Jangan engkau pelayanan dengan membawa kalkulator besar. Semua dihitung, untung atau tidak. Awas! Kita dipanggil ini, amin, untuk menjadi penyalur berkat. Dan ini praktek.
Jangan kita hanya menjadi orang yang pandai memotivasi untuk orang lain lakukan. Contoh, saudara sekalian, bawalah persembahanmu. Lantas kita sendiri tidak menjadi anggur yang tercurah bagi sesama. Kita biasa bicara sebagai seorang yang melayani pekerjaan Tuhan. Kumpulkanlah bagimu harta bukan di bumi tapi di surga. Karena orang-orang yang berlagak tahu, sok pintar, sok benar, sok paling bisa, mereka mengira segala sesuatu itu adalah sebagai sumber keuntungan. Perhatikan ini, saudara. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi, kalau Bapak Ibu bekerja, orang kantor, karyawan, owner, pemimpin, pengusaha, profesional muda, ada upah kerja, ada nilai value keuntungan, ya sewajarnya baik dalam berkat Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, atau misal Bapak Ibu pengusaha lalu memberkati pekerjaan Tuhan, di mana Bapak Ibu merasakan menerima berkat-berkat rohani, kita ketika memberkati tidak usah cari untung, tetapi dengan ikhlas, tulus, dan belajar untuk tetap setia. Karena apapun yang kita lakukan, anggaplah engkau sedang berlaku bukan kepada manusia, tetapi untuk Tuhan. Maka Bapak Ibu yang sudah memberi, yang sudah beribadah, yang sudah mengucapkan kata-kata yang sehat, teruslah berdiri kuat di atas firman Tuhan Yesus Kristus. Karena apapun juga kalau kita sertai rasa cukup, ada ucapan syukur, itu akan memberikan keuntungan besar buat hidup kita sendiri. Coba lihat aja ilustrasi. Kalau ada orang kerjanya mengeluh melulu, ngomel melulu, pesimis melulu, yang rugi siapa? Yang rugi ya tubuhnya sendiri. Gangguan pada pernapasan, napasnya pendek, gangguan pada paru-paru, gangguan pada jantungnya, gangguan pada tekanan darahnya, bisa tekanan darah tinggi, hipertensi. Orang-orang selalu mengeluh, kerjanya hanya mengkritik, kritik. Yang rugi siapa? Ya diri sendiri. Tapi mengenai saya dan keluargaku dan seluruh subscriber, netizen, Bapak Ibu sekalian, kita mau menjadi pribadi yang bersyukur. Karena bersyukur itu adalah membawa keuntungan yang besar buat kita sendiri. Orang yang bersyukur itu, lihat aja, wajahnya itu smile, wajahnya itu sukacita, wajahnya itu berseri-seri, wajah itu bergembira, dan hati yang gembira adalah obat yang termanjur. Tapi orang yang selalu bersungut-sungut, kritik, protes, kasih kata-kata hujatan tidak sehat, nuduh macam-macam, lihat aja wajahnya. Nilai sendiri.
Tuhan ingatkan kita Bapak Ibu sekalian. Maka saya bersyukur Pastor menyadari firman Tuhan yang Pastor bagikan bukanlah kelas-kelas orang-orang yang hebat, jenius, tidak bangga dengan keterbatasanku, tapi saya terinspirasi dari murid-murid Tuhan Yesus, dari kehidupan para rasul. Mereka orang-orang sederhana. Kalau murid-murid yang satu menonjol ya Lukas saja seorang dokter, tapi yang lain pemungut cukai, nelayan. Ya, kalau Paulus ya memang dia pintar, puji syukur. Tapi bukan berarti yang terbatas tuh nggak bisa pakai. Sekalipun minim, kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan bisa jadikan perfect. Amin. Sekalipun hari ini kita belajar bersyukur di tengah keadaan yang belum cukup, itu keren. Daripada kita hanya berkeluh kesah padahal keadaan kita baik-baik saja. Itu nggak oke. Ayat 7, saudara-saudara. Firman Tuhan selalu ingatkan saya, ingatkan kita, ingatkan pemirsa, pendengar, anak-anak Tuhan. Kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, Bapak Ibu terkasih, ingatlah hal ini ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Amin. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi orang kaya itu tidak dosa. Orang kaya juga tidak salah. Yang perlu kita perhatikan adalah mereka yang ingin kaya. Ini apa ya istilah itu, karbitan. Kaya tanpa bekerja. Sukses tanpa usaha. Itu Pastor istilahkan karbitan. Jadi orang Kristen kita perlu bertekun, berdoa, ulet, setia. Mungkin ada orang-orang yang sebagian berpikir, jadi hamba Tuhan itu kerjanya apa? Hal yang nyata yang Bapak Ibu lihat, karena Pastor lebih senang yang nyata daripada cuman ngomong atau teori. Di saat mungkin jam-jam seperti ini banyak orang lagi nyaman-nyamannya tingro, enak-enaknya tidur. Hamba Tuhan bangun lebih subuh untuk sembahyang, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berfellowship dengan Tuhan, mendoakan jiwa-jiwa. Lalu sepanjang aktivitas hamba Tuhan setiap hari,
melayani, mendoakan, sekalipun hari dibatasi oleh situasi, tapi kita bisa ada form doa. Tapi mungkin ada sebagian orang yang baru bangun pagi atau baru bangun siang. Ada kan orang yang memang bangunnya siang, bos kali. Tapi kita ayo tekun. Ketekunan itu tidak mengecewakan. Hasil yang kau dapati dari sebuah ketekunan tidak akan mengecewakan, Bapak Ibu. Ingat, kita ini datang tidak bawa apa-apa. Datang bahkan kita datang telanjang. Dan kita pun nanti akan keluar dari dalam dunia juga tidak bawa apa-apa. Ya, kalau bawa ya baju yang dikenakan di jasad ini. Jasad. Ingat, jasad. Sewaktu-waktu manusia bisa menjadi jasad. Tidak usah menjadi orang yang sok pintar, sok tahu, sok kritik sana sini, sok paling benar. Saya ingatkan diri saya ingatkan Bapak Ibu terkasih, sewaktu-waktu Anda bisa menjadi jasad. Ingatlah hal ini. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya akan jatuh ke berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan mereka sendiri, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi ada keterkaitan, Bapak Ibu. Orang-orang yang bersilat kata, orang-orang yang merasa diri paling benar, orang-orang yang jago kritik. Cek hatimu. Saya juga cek hati saya. Jangan-jangan di sana masih sekitar area cinta uang. Bapak Ibu terkasih, pastor mengajak, menghimbau, mengingatkan dengan kasih. Mari kita sebagai orang yang melayani, tinggalkanlah area yang masih urusan dengan uang. Kalau Tuhan bilang akan cukupkan apa yang kau perlukan, masakah kita yang melayani Tuhan tidak percaya apa yang engkau kerjakan untuk Tuhan, Tuhan cukupkan? Semisal engkau membangun sekolah Alkitab, kalau engkau melayani Tuhan dengan benar dan Tuhan Yesus memang memberikan engkau sebuah tugas itu, pasti selesai. Mau itu sekolah Alkitab kah, sekolah STT kah, pasti selesai. Tuhan bilang, Tuhan cukupkan. Apalagi pekerjaannya, apalagi engkau setia sebagai hambanya. Demikian pun keluarga. Satu orang, ketika engkau sudah dewasa, mau menikah, lantas ada rasa takut, aduh, cukup gak ya? Nanti kalau sudah menikah berarti kehidupan sudah dua. Nanti kalau ada anak, keluarga berencana, KB nih ya,
2 anak cukup? 4. Cukup nggak ya? Mampu nggak ya? Bisa nggak ya saya hidup? Bisa! Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan mencukupkan. Ada sampai orang-orang yang putus asa banget. Nanti kalau dia mati, bisa beli peti mati nggak ya? Pasti bisa. Pastor ini sudah punya 2 stok peti mati. Dan ini sejak awal melayani. Untuk apa? Jika berkesempatan ada orang yang meninggal dan membutuhkan peti mati, pastor kirimkan. Ya tentu di mana pastor tinggal Balikpapan, ya. Di Balikpapan misalnya ada orang yang meninggal, dan ini sudah terjadi seringkali juga, bahkan kan itu 2 peti kan yang dewasa. Pernah juga ada anak kecil, ada juga pernah bayi meninggal. Ya kita siapkan peti kecil gitu, kita memberkati. Jadi saya menyadari, tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan dari orang lain atau apa tidak. Tapi saya menyadari bahwa hal-hal ini tidak banyak yang pikirkan. Tidak banyak yang pikirkan. Tapi saya belajar, memang ya ini panggilan menjadi pribadi yang unik. Tuhan panggil saya bukan karena saya hebat. Saya dari jalan, saya dari seorang sampah masyarakat. Hidup saya hancur, hidup saya rusak, broken home. Ya Tuhan panggil saya begini ya. Saya tidak berusaha menjadi orang lain. Hari ini bukan berarti kita tidak perlu uang. Tapi uang bukan lagi menjadi prioritas di dalam pelayanan. Justru setiap hari kita berpikir, Tuhan, bagaimana kami menjadi berkat. Bukan lagi mencari, Tuhan, berkati kami hari ini. Tapi kami rindu bertumbuh dewasa dalam iman. Tuhan, jadikan kami berkat hari ini. Kan ternyata diingatkan kembali ayat 10, ternyata akar segala kejahatan cinta uang. Jadi artinya orang-orang rela, berani, tega melakukan kejahatan demi uang. Dan ini kita lihat di mana-mana. Maka hamba Tuhan ini mengingatkan, memang uang diperlukan, alat untuk membayar. Tapi jangan engkau menaruh motivasi pelayananmu atau tujuan hidupmu atau keserakan hatimu hanya untuk uang. No. Kalau engkau melayani, milikilah hati seorang pelayan yang rindu melayani. Hatimu diisi dengan pelayanan. Kalau engkau seorang mahasiswa-mahasiswi, milikilah hati yang dipenuhi dengan ilmu untuk belajar. Dan nanti waktu sudah wisuda, terapkan apa yang kau pelajari. Kalau engkau seorang pengajar, penuhi hatimu dengan ilmu untuk engkau ketika sudah saatnya mengajarkan kepada orang banyak, ajarkanlah ilmu-ilmu yang baik. Kecuali hatimu isinya nyinyir, maka outputnya pasti nyinyir. Bapak Ibu terkasih, akar segala kejahatan cinta uang. Bahkan karena cinta uang, mereka sampai berani bersilat kata, menyebarkan kebencian, iri, dengki, percideraan, menyakiti, mencemarkan orang lain demi untuk keuntungan diri sendiri. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini yang berjubah
seolah-olah pembawa kebenaran, tapi isinya hanya iri dengki. Saya percaya firman Tuhan ini akan membuat hati kita introspeksi. Apakah saya hamba uang atau hamba Tuhan? Milikilah hati seorang hamba. Hamba apa? Hamba Tuhan. Pastor, apakah tidak perlu uang? Uang alat membayar, tapi di hatiku tidak boleh uang menjadi raja. Dalam berkat Tuhan, hari Minggu besok mulai diadakan tatap muka Time for Bible. Kami minta kepada tim yang ada tidak usah menjalankan kantong kolektor. Banyak yang usul, ya sudah pastor, kita kasih kotak saja. Orang tergerak memberkati pekerjaan Tuhan sukarela. Dalam pergumulan, pastor bilang, enggak usahlah. Toh juga kalau mereka mau memberkati pekerjaan Tuhan, mereka tahu kok caranya. Tidak perlu kita menggunakan kantong kolektor, jalankan itu. Ya, kalau yang masih gunakannya, silakan, karena setiap kita, mari belajar menghidupi apa yang kita ucapkan, menghidupi apa yang kita yakini. Yakini apa yang kau hidupi, hidupi apa yang engkau yakini. Jangan lain di mulut, lain di hati. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti berkesempatan dalam berkat Tuhan, ikut tatap muka Time for Bible, tidak usah bawa uang. Bawa saja hatimu untuk menyembah Tuhan Yesus dan hatimu untuk ditaburin benih firman Tuhan. Time for Bible itu rasanya paling lama 1 jam, bisa 20 menit, bisa 30 menit, karena seperti ini. Kadang sekarang ini udah, pastor ngomong sudah sekitar hampir 50 menit. Dan sebentar lagi selesai. Kadang-kadang cuma 30 menit. Jadi nanti Time for Bible itu tatap mukanya seperti ini. Seperti ini. Ya. Memuji Tuhan, lalu Time for Bible, lalu doa, lalu pulang. Ya kan? Simple kan? Bagi pastor sih keren. Juga untuk meminimalis waktu yang lama, dipersingkat supaya kita juga untuk tetap menghargai, menghormati, dan memperhatikan protokol kesehatan. Karena nanti kan tatap mukanya kita di indoor, dalam ruangan. Jadi yang tatap muka yang mau ikut, tolong perhatikan, Bapak Ibu memang yang mau ikut ibadah, dan Bapak Ibu memang yang kondisi sehat. Jadi tatap muka Time for Bible memang dikhususkan Bapak Ibu yang sehat, yang mau datang mendengarkan bacaan firman Tuhan. Ya. Apalagi ya tambahannya? Ya, saya kira itu saja. Jadilah hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Jangan menjadi hamba Tuhan, hamba uang. Karena orang yang hamba uang itu mereka tidak segan-segan untuk bersilat kata. Hatinya itu dipenuhi dengan ingin untuk kaya. Nah, inilah akar segala kejahatan. Akhirnya dia menghalalkan segala macam cara. Ya, itu saja saudara-saudara sekalian. Terima kasih buat waktu yang baik. Pastor bisa share
baca firman Tuhan ini, kiranya apa yang saya sampaikan jadi rema yang baik buat kehidupan kita semuanya. Ya, oke saudara-saudara sekalian, time for pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu terkasih, kita merenungkan dalam hati masing-masing. Nggak usah kita eksternal mikirin orang lain atau apa-apa. Coba diri kita sendiri. Apa sih sebetulnya ada dalam hati kita ini? Apa? Coba. Maka kita jawab masing-masing aja ya, dalam hati, dalam diri kita. Mari, firman Tuhan hari ini datang. Pasti nggak kebetulan deh. Pasti bertujuan untuk kita mendapatkan berkat-berkat rohani. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya firman ini mengingatkan kita, mari yuk kita ibadah. Yuk mari kita berubah. Saudara mungkin yang ibadahnya masih malas-malasan setelah dengar khotbah ini, renungan ini, pesan-pesan ini, yuk kita semangat ibadah. Ibadah dengan disertai rasa cukup, itu baik. Ayo, mungkin selama ini kita gelisah, kita tidak tenang hidup kita. Kenapa? Karena penyakit silat kata. Lidah itu organ tubuh yang kecil tapi bisa merusak seluruh tubuh. Lidah itu seperti kemudi kecil tapi bisa membelokkan sebuah kapal yang besar. Lidah itu seperti api. Satu batang korek kecil bisa menghanguskan satu hutan. Ayo, mungkin ada kegelisahan dalam hidup kita, sehingga tanpa sadar kita sudah nggak damai dalam hidup ini. Kenapa? Ada keserakahan, ada penyakit hati, sehingga kita melukai, mencederai, kita membuli orang lain, kita sikut sana sikut sini, kita kutuk-kutuk orang, kita mengeluh, kita pesimis. Ayo. Hari ini firman Tuhan datang menerangi hati setiap kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu menegur, menasihati, membimbing kami semua. Kami percaya firman ini terima dengan baik, mendatangkan kesembuhan buat tubuh kami, mendatangkan pemulihan demi pemulihan buat kehidupan kami, keluarga, bagi saudara yang melayani pelayanan, bagi saudara penginjil, hamba-hamba Tuhan, pendoa, akan mendatangkan banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar untuk dilayani, karena mereka melihat Kristus dalam hidup saudara-saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu. Diberkatilah mereka yang sudah mendengar sabda firman Tuhan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thanks God, thanks Jesus, thanks Father in heaven. We love you Lord. Yes, selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, mari kita jagalah hati, jangan kau simpan yang buruk-buruk ya. Selamat aktivitas bagi hamba Tuhan, rekan pelayanan. Selamat melayani pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah semuanya. Yeay. Amin. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin dalam ku rasakan. Kaulah Bapa ku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta, ku bersyukur selalu
kepadamu Bapa. Amin, 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 amin. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Yes. Sola fide. Orang benar terus hiduplah oleh iman. Dari semuanya, besok ya.